Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana masih memberikan kita nikmat sehat sehingga bisa bertemu walaupun melalui Zoom meeting pada pagi hari ini. Jadi pada pagi hari ini Bapak Ibu peserta didik, saya akan menyampaikan materi tentang vaksin ya. Jadi materi yang saya sampaikan ini bukan materi pelajaran ya Bapak Ibu ya. Tidak ada di kurikulum ini materi pelajaran. Jadi saya hanya sosialisasi dan edukasi saja. Apa sih yang dimaksud dengan vaksin itu? Vaksinasi COVID-19 apa dan mengapa ya? Perlu diketahui oleh Bapak Ibu rekan-rekan peserta didik sekalian, saat ini pemerintah sangat menggencarkan ya vaksinasi untuk mencegah terjadinya melonjaknya kasus COVID-19. Dan ada sekarang aturan terbaru malah kemana-mana harus pakai sertifikat vaksin malah ya. Nah itu intinya pemerintah ingin supaya masyarakat Indonesia ini bisa bebas dari COVID-19. Vaksin itu adalah produk biologis yang dapat menghasilkan imunitas spesifik untuk penyakit tertentu. Jadi yang dimasukkan ke tubuh manusia itu vaksinnya. Ya, jadi kalau Bapak Ibu disuntik, ya itu namanya obatnya namanya itu vaksin. Sedangkan vaksinasi itu proses pemberian vaksin ke dalam tubuh untuk menghasilkan imunitas. Nah, itu namanya prosesnya disebut vaksinasi. Jadi kalau di Kebun Pala Jakarta Timur ini diadakan pekan vaksinasi, berarti proses pemasukan vaksin ke dalam tubuh manusia. Sedangkan imunisasi itu proses menyebabkan seseorang menjadi imun sehingga tercegah dari penyakit. Jadi imunisasi intinya itu sama saja dengan vaksinasi. Cuma pada saat ini vaksinasi itu untuk remaja dan orang tua, sedangkan imunisasi biasanya untuk balita ya. Mengapa orang dewasa memerlukan vaksinasi? Ini ada pertanyaan ini. Kita kan kecil dulu pernah ya di imunisasi, kenapa sudah dewasa kita harus divaksinasi? Yang pertama, penyakit yang dapat dicegah dengan vaksin belum hilang. Jadi penyakit itu ada terus ya, akan terevolusi terus. Penyakit-penyakit yang baru yang zaman dulu kan tidak ada namanya COVID-19. Kita sudah vaksin campak, polio, ya semuanya, tapi ada penyakit COVID kita belum tervaksin, makanya sekarang kita divaksin COVID-19 untuk mencegah penyakit tersebut. Vaksin sama pentingnya untuk kesehatan kita secara keseluruhan, seperti diet dan olahraga. Jadi vaksin itu terus-menerus dibutuhkan tubuh kita untuk menjaga imun tubuh kita, kekebalan tubuh kita. Jadi supaya tubuh kita itu tetap kuat terhadap serangan virus dari luar. Vaksin aman dan efektif. Jadi aman ya, banyak berita-berita hoax sebelum vaksin itu beredar, setelah divaksin orangnya sakit lah, ada yang meninggal atau macam-macam. Itu hanya kebetulan saja yang bukan efek dari vaksin. Vaksin itu aman dan efektif karena sudah dicoba. Tidak mungkin sesuatu yang membahayakan itu akan disuntikan atau dimasukkan ke tubuh manusia. Karena pemberian vaksinasi imunisasi sewaktu kecil itu tidak memberikan jaminan kekebalan yang tetap seumur hidup. Walaupun Bapak disuntik campak atau disuntik TBC waktu kecil, itu belum menjamin bahwa di masa muda, remaja atau tua Bapak itu akan terhindar dari penyakit tersebut. Ya, pasti akan ada kalanya tetap terkena penyakit tersebut. Ya, jadi bukan berarti setelah imunisasi kecil selamanya akan kuat, tidak ya. Jadi vaksinasi itu adalah continue ya, tetap kita jaga seperti halnya olahraga. Vaksinasi bisa berarti perbedaan antara hidup dan mati. Ini kalau dibilang sangat keras sekali ya, vaksinasi bisa antara hidup dan mati. Karena kalau kita vaksin kemungkinan hidup sangat besar. Jadi kalau kita tidak vaksin, kita rentan terhadap penyakit dan kematian bisa saja terjadi pada kita. Gitu ya. Pencegahan penyakit akan mencegah keluarga dan lingkungan sekitar untuk ikut terjangkit penyakit. Jadi kalau kita cegah penyakit pada diri kita, otomatis keluarga kita juga tidak akan tertular. Dan lingkungan kita
insya Allah juga akan aman dari penyakit tersebut. Ya, Bapak Ibu ya. Manfaat vaksinasi. Manfaat vaksinasi itu mencegah penularan penyakit menular. Jadi penyakit yang tidak menular itu biasanya tidak perlu vaksinasi ya. Penyakit tidak menular itu contohnya itu luka, ya, luka kena benda tajam itu kan tidak menular, tidak perlu vaksinasi. Bahkan yang menular itu perlu divaksinasi. Eradikasi penyakit menular. Eradikasi itu bahasa kita itu pemberantasan ya, pemusnahan daripada penyakit menular. Jadi kalau semua divaksinasi, itu insya Allah penyakit menular itu akan mati semuanya, akan musnah semuanya. Karena semua divaksinasi. Jadi virusnya itu bingung siapa yang mau diserang gitu. Terus manfaat yang ketiga, mengendalikan penularan penyakit. Vaksinasi mengendalikan penularan COVID-19. Nah, tujuan vaksinasi COVID-19 yang pertama itu menurunkan angka kesakitan dan kematian akibat COVID-19. Ya, perlu Bapak Ibu ketahui, awal-awal COVID kemarin di Jakarta sangat-sangat melonjak pasien COVID-19 sampai di Rumah Sakit Wisma Atlet sampai menolak pasien karena ketersediaan tempat tidurnya sangat terbatas. Dan begitu juga dengan kematian, sangat tinggi sekali angka kematian di Jakarta akibat COVID-19 kemarin, sampai pemakaman di Pondok Ranggon sudah habis dan dialihkan ke pemakaman Rorotan. Kita bersyukur sekali ya yang ada di sini masih dilindungi Allah Subhanahu wa taala, terhindar dari penyakit COVID-19 ini. Tujuan vaksin yang kedua yaitu mencapai kekebalan kelompok yang seperti saya jelaskan tadi ya, herd immunity. Itu untuk melindungi kesehatan masyarakat. Terus menjaga produktivitas dan meminimalkan dampak sosial dan ekonomi. Jadi, produktivitas kita itu kita minimalkan karena kita tidak banyak bermobilisasi ya di luar, tidak boleh kegiatan yang bertemu dengan orang yang lain. Jadi ini agar segera hal-hal seperti itu bisa kita lewati sehingga kita bisa berkumpul lagi dengan orang, bercengkrama lagi, berdagang, melakukan usaha. Jadi sosial dan ekonomi kita bisa bangkit lagi. Selanjutnya melindungi dan memperkuat sistem kesehatan secara menyeluruh. Ya, ini adalah tujuan vaksinasi. Jadi kesimpulannya dari yang saya sampaikan, untuk mempercepat penanggulangan COVID-19 di Indonesia, selain upaya protokol kesehatan juga diperlukan vaksinasi COVID-19. Jadi selain kita prokes ya, kita pakai masker, kita menjaga jarak, mencuci tangan, kurangi kegiatan, berkerumun, tapi juga harus divaksin supaya kita benar-benar terbebas dari COVID-19. Agar dapat memutuskan rantai penularan secara menyeluruh, perlu dilakukan vaksinasi pada sekitar 70% kelompok sasaran. Jadi sisanya 30% biar nanti akan tertutup. Vaksin COVID-19 dilakukan pada orang sehat atau yang penyakit dalam keadaan terkendali. Jadi kalau orang sakit nggak boleh divaksin. Soalnya tenaga kesehatan menjadi panutan masyarakat dan perlu berpartisipasi dalam menjalankan imunisasi. Itu saja yang saya sampaikan tentang vaksin COVID-19. Terima kasih atas perhatiannya. Saya kira cukup demikian penyampaian materi tentang vaksin dari saya. Kalau ada kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maafkan. Kita di sini sama-sama belajar. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk kita semua. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.